Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, oleh pertolongan Allah Roh Kudus, kami sama dengan seluruh umat Tuhan berkumpul untuk memuji Tuhan, meninggikan, mengagungkan nama Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, Tuhan penguasa tunggal hidup kami. Terima kasih buat kesempatan yang indah kami boleh bersekutu bersama-sama pada hari ini di ibadah Minggu Raya yang kudus ini. Terima kasih buat pemeliharaan yang sempurna dari Tuhan. Kalau kami boleh ada sampai hari ini, itu semua berkat kemurahan Tuhan. Hari ini kami rindu menikmati indahnya persekutuan dengan Tuhan, mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan sebagai sumber kehidupan, sebagai sumber pertolongan. Dan kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah perhimpunan umat-Mu. Allah Roh Kudus memberkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Proteksi dari sorga berlapis-lapis turun atas ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kuasa di luar Tuhan yang mengganggu ibadah kami menolaknya di dalam nama Yesus Kristus. Kami percaya otoritas Allah memerintah penuh dalam ibadah ini. Terima kasih Bapa, terpujilah nama Tuhan Yesus Kristus. Diberkatilah ibadah ini dari pertama sampai akhir. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya, dan yang tidak pernah membiarkan pekerjaan tangannya. Turunlah kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Yesus Kristus Tuhan kita menyertai ibadah kita. Yang percaya bersama katakan amin. Berikan kemuliaan yang paling meriah buat Tuhan kita. Haleluya. Memuji Tuhan. Yuk.
Rancanganmu indah bagiku, sebab ku hidup selalu di dalammu. Kuasamu membangkitkan rohku, darahmu telah tercurah bagiku, pengorbananmu sempurna. Segala pujian bagimu, segenap nafas muliakanmu, surga bumi kan berkata
Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk waktu yang indah yang Tuhan berikan kepada kami pada hari ini. Engkau punya maksud mulia, sebagaimana Engkau menyertai kami yang tiada pernah meninggalkan kami. Maka pada hari ini Engkau adakan tujuan-Mu mulia Tuhan, untuk membawa kami mengenal Engkau, berelasi dengan Engkau, dan menikmati segala yang baik yang datang daripada Tuhan di dalam ibadah yang kami lakukan ini. Segala puji hormat hanya bagi-Mu ya Tuhan, yang sungguh begitu baik bagi kami semuanya. Dan inilah kami Tuhan, kami siap untuk menerima firman-Mu, dibentuk kembali pikiran dan hati kami, supaya apa yang Engkau rancangkan dalam kehidupan kami itu terjadi. Kami berbahagia karena apa yang Kau kehendaki itu terwujud di dalam kehidupan kami. Maka berkaryalah ya Allah Roh, kerjakanlah kami seturut dengan firman-Mu, dan bagi-Mu lah ya Tuhan segala hormat dalam hidup kami ini. Kami siapkan diri kami mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Shalom. Puji Tuhan, saya mengucap syukur kepada Tuhan. Pagi hari ini saya ada di hadapan Bapak Ibu sekalian. Terima kasih untuk undangan dari tim penatua, majelis, dan juga rohaniwan yang memberikan saya kesempatan dalam 1 minggu ini untuk bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian di Gereja Isa Al-Masih Pontianak. Saya mungkin perlu memperkenalkan diri sekali lagi. Nama saya Pendeta Denny Dwi Atmaja Kristianto. Saya melayani di Gereja Isa Al-Masih Dr. Cipto Semarang di Jawa Tengah. Dan ini kesempatan yang kedua yang diberikan kepada saya untuk melayani Bapak Ibu sekalian. Dan biarlah kita boleh menerima berkat Tuhan melalui ibadah kita hari ini. Mari Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan pada pagi hari ini yang saya beri tema menemukan kembali semangat Sabat. Menemukan kembali semangat Sabat. Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Markus pasal 2 ayat 23 sampai 28. Bisa ditampilkan di LCD? Baik, sambil menunggu saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan memberinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi Anak Manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Bapak Ibu jemaat yang saya kasih, beberapa tahun terakhir ini di negara kita sedang ramai sekelompok orang
yang coba untuk menerapkan agama secara formal. Tentu agama mereka. Dan ini menjadi ancaman serius bagi keberagaman, bagi toleransi di negara kita yang kita cintai ini. Saya menjadi teringat akan pesan atau peringatan bahkan dari proklamator kita, Bapak Presiden Soekarno. Ketika dia berkata tentang sebuah agama, dia berkata demikian: kalau kita kehilangan semangat dari agama, maka kita akan mendapatkan abunya saja. Kalau kita kehilangan api atau semangat dari agama, maka kita hanya akan mendapatkan abunya saja. Yang dimaksud oleh proklamator kita ini, Bapak Ibu sekalian, tidak lain adalah ketika sebuah agama itu hanya mengedepankan hal-hal yang formal, maka sebenarnya agama itu telah kehilangan apinya dan hanya abu saja yang sedang dipraktekkan oleh agama itu. Pagi hari ini kita melihat dua model agama juga yang sedang diperlihatkan oleh firman Tuhan kepada kita. Corak yang pertama adalah model agama orang-orang Farisi. Orang-orang Farisi ini mempunyai model agama manusia itu untuk hari Sabat. Manusia diletakkan di bawah hari Sabat. Manusia yang suci itu bagaimana? Manusia yang benar itu bagaimana? Adalah manusia yang mengikuti semua aturan yang ditetapkan oleh para rabi tentang hari Sabat. Maka itu 10 perintah Allah, khususnya hormatilah hari Sabat. Oleh para rabi kemudian diperbincangkan bagaimana cara untuk menghormati hari Sabat itu, dan muncullah 39 aturan bagaimana hari Sabat itu harus dihormati, Bapak Ibu sekalian. Saya tidak sebutkan satu-satu itu, tetapi diantaranya adalah kalau seorang Yahudi mau sungguh-sungguh menghormati hari Sabat, ia tidak boleh membawa barang-barang tertentu keluar dari rumahnya. Ia boleh bawa sesuatu hanya di dalam rumah, tetapi begitu keluar rumah, ia bawa kayu, ia bawa bata, ia apalagi bawa semen yang berat-berat, itu sudah melanggar Sabat. Mungkin sampai di sini masih kita pahami, Bapak Ibu sekalian. Tetapi dalam aturan itu juga dikatakan kalau orang itu tidak boleh menyalakan api atau membuat sesuatu terbakar. Melemparkan tusuk gigi saja ke dalam api itu melanggar Sabat, Bapak Ibu sekalian. Bukan hanya itu lagi. Pada Sabat orang tidak boleh merobek kain, tidak boleh, merobek kertas tidak boleh. Seorang Yahudi yang baik, kalau ia berpergian waktu hari Sabat, menginap di sebuah hotel, maka pada hari Sabat ia tidak boleh merobek tisu toilet itu, tidak boleh. Ya, orang Yahudi yang baik akan menyediakan tumpukan kertas tisu yang sudah terobek, sudah terbagi. Dia tidak, karena apa? Karena tidak boleh merobek sekalipun, tidak boleh. Itu melanggar Sabat. Termasuk di dalamnya melakukan panen, tidak boleh, Bapak Ibu sekalian. Maka bagi orang Yahudi, bagi orang-orang Farisi, apa itu orang benar? Apa itu orang suci? Adalah mereka yang melakukan 39 aturan tentang Sabat.
Tidak boleh membawa sesuatu, tidak boleh menyalakan api atau membuat benda terbakar, tidak boleh menyobek kain atau menyobek kertas, tidak boleh memadamkan api atau memadamkan listrik, dan masih banyak yang lain termasuk di dalamnya tidak boleh melakukan pemanenan buah atau gandum. Bapak Ibu sekalian, Sabat itu apa sih? Sabat dibuat oleh Tuhan sebenarnya untuk memuliakan manusia. Bukan manusia untuk hari Sabat, tapi hari Sabat untuk manusia. Maksud orang-orang Farisi baik, untuk membuat jelas bagaimana hari Sabat itu bisa dihormati. Tetapi mereka sayang, mereka membuat aturan-aturan yang justru membuat semangat Sabat itu tidak lagi bisa dinikmati. Hari Sabat menjadi hari penuh kekangan bagi manusia. Hari Sabat menjadi beban untuk manusia. Hari Sabat menjadi hari yang penuh dengan kewajiban-kewajiban agamawi. Hari Sabat menjadi sesuatu yang tidak menyenangkan bagi manusia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, model agama formal sebagaimana yang dikatakan orang-orang Farisi mungkin tidak menjadi bagian serius dari kekristenan. Tetapi ada orang-orang Kristen juga ketika ia datang beribadah kepada Tuhan hanya sekedar melakukan kewajiban. Kemana Cik, kemana kok? Oh, ibadah dulu, gitu ya. Kenapa ibadah? Loh, orang Kristen kan melakukan kewajiban. Apa yang didapat kok Cik di ibadah tadi? Oh, ya tidak terlalu penting. Yang penting datang ke gereja, duduk, naikkan pujian, ikut pujian, dengarkan firman. Ya setelah selesai hati rasanya plong. Kenapa? Karena sudah melakukan kewajiban. Beberapa gereja Bapak Ibu di kota-kota besar hari ini bergumul berat. Karena setelah pandemi ada corak ibadah yang baru yang disukai oleh anak-anak muda, yaitu ibadah online. Yang datang kembali ke gereja itu orang-orang yang sudah lanjut usia. Mereka orang-orang yang paruh baya, usia 40 tahun, 40-50 tahun ke atas. Tetapi anak-anak mudanya, keluarga-keluarga muda lebih suka memilih ibadah online. Saya tidak menghakimi orang-orang yang beribadah online, tidak. Tetapi beberapa orang bercerita kepada saya dan ini menjadi sebuah keprihatinan gitu ya. Kenapa? Kenapa orang suka ibadah online? Karena ibadah online itu santai, Pak. Saya bisa pakai kaos oblong, saya bisa pakai celana pendek, saya belum mandi atau tidak, saya sudah sikat gigi atau tidak ada yang tahu. Yang penting Pak Pendeta, saya siap ibadah tiap minggu online. Mungkin masih tidak apa-apa sampai di sini Bapak Ibu. Tetapi ketika ibadah itu kadang-kadang tidak diikuti dengan sungguh-sungguh, ibadah online itu bisa membuat orang itu melakukannya sambil masak, bisa membuat orang melakukannya sambil dia melakukan pekerjaan rumah, sehingga tidak fokus kepada ibadah itu. Yang penting nanti kalau ditanya Pak Pendeta, sudah ibadah? Maaf Pak, saya tidak offline, saya tidak onsite, saya online Pak, tapi sudah. Saya tentu tidak menghakimi setiap orang yang melakukan ibadah online, tidak. Apakah setiap orang yang melakukan ibadah online seperti yang saya ceritakan? Pasti juga tidak. Tetapi ada orang-orang yang melakukan ibadah hanya sekedar kewajiban saja,
tanpa mengalami sesuatu yang Tuhan maksudkan dalam ibadah itu. Ini pun adalah bentuk agama formal, mirip sekali dengan agama yang diyakini oleh orang-orang Farisi. Mereka cukup puas kalau sudah melakukan aturan-aturan, padahal api dari ibadah itu, semangat dari ibadah itu mereka tidak alami, Bapak Ibu sekalian. Hari ini ketika kita datang beribadah, dan saya cukup bersyukur kepada Tuhan, Jemaat Pontianak setia kepada Tuhan. Amin. Saya bersyukur kepada Tuhan melihat gereja ini hampir penuh. Meskipun kita masih di level-level pandemi yang belum sungguh-sungguh berakhir, kita masih harus pakai masker. Tapi pagi hari ini juga kita diminta oleh Tuhan, diingatkan kembali oleh Tuhan. Yuk ibadah sambil dapat api semangat dari ibadah itu. Yuk datang kepada Tuhan, yuk memuji Tuhan, yuk mendengarkan firman Tuhan. Bukan sekedar kewajiban, tetapi mendapatkan apa yang Tuhan maksudkan ketika Tuhan membentuk Sabat itu. Tuhan mengisahkan sebuah peristiwa, Bapak Ibu sekalian, kepada kita. Pada hari Sabat, murid-muridnya itu sambil berjalan ia memetik gandum. Dan ini dibolehkan menurut hukum Taurat pada Ulangan 23 ayat 25. Bahwa kalau seseorang atau sekelompok orang melewati ladang gandum sesamamu yang belum dituai, mereka itu boleh memetiknya dengan tangan tetapi tidak dengan sabit. Itu yang dikatakan oleh Tuhan. Jadi tidak melanggar hukum Taurat. Tetapi masalahnya itu dilakukan pada hari Sabat, dan bagi orang Farisi itu melanggar hukum Sabat, Bapak Ibu sekalian. Lalu Tuhan menjawab tentang peristiwa ketika Daud dan rombongannya itu kelaparan, lalu datang ke Nob. Pada ayat 25 dan 26 diceritakan Daud datang pada Imam Abiatar lalu meminta roti sajian yang ada di ruang suci yang sebenarnya hanya boleh dimakan oleh para imam. Imam Abiatar berkata kepada Daud, silakan engkau ambil roti itu, tetapi jangan dimakan oleh orang yang tidak tahir tubuhnya, yaitu orang yang tidur dengan perempuan, yang menajiskan diri dengan perempuan. Tentu maksudnya bukan dengan sembarang perempuan, tapi dengan perempuan sembarangan, ya. Bukan sembarang perempuan, tapi dengan orang sembarangan, gitu ya. Daud berkata, tidak, aku dan semua pasukanku tahir. Lalu Imam Abiatar memberikan roti yang sebenarnya hanya diperuntukkan oleh para imam itu, dan Daud tidak dipersalahkan. Tuhan sebenarnya mau mengatakan, Bapak Ibu sekalian, inilah intinya. Aturan dibuat bukan demi aturan itu, tapi demi manusia. Sabat diadakan oleh Tuhan, waktu perhentian itu diadakan oleh Tuhan, bukan agar manusia itu berada di bawah hukum itu, tetapi supaya melalui hukum, melalui aturan itu manusia itu dimuliakan, Bapak Ibu sekalian. Pernahkah Bapak Ibu tentu Bapak Ibu tahu aturan lalu lintas. Kalau lampu merah itu berhenti, kuning mulai siap-siap atau hati-hati, lalu lampu hijau berjalan. Aturan itu dibuat untuk manusia, Bapak Ibu, untuk memuliakan manusia. Kenapa? Supaya terhindar dari kecelakaan, supaya nyawa manusia di jalanan dapat diproteksi, dilindungi dengan aturan-aturan itu. Di perempatan, di pertigaan, di persimpangan-persimpangan jalan, lampu lalu lintas itu selalu ada. Dan kita semua tahu bahwa aturan itu kita taati, merah, kuning, hijau. Tetapi ada saat-saat tertentu
ketika ada orang yang sedang sakit parah dan harus segera mendapatkan pertolongan, sirene ambulan berbunyi, wing 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 wing. Apakah ambulan harus taat juga kepada aturan itu? Tidak, bukan. Seringkali ketika kita mendengarkan di belakang kita ada sirene ambulan yang sedang membawa orang yang sedang sakit untuk segera mendapatkan pertolongan, kita justru minggir untuk memberi jalan kepada ambulan ini untuk menerobos meskipun lampu itu masih merah dan sebenarnya harus berhenti. Kenapa? Karena aturan itu dibuat bukan demi aturan itu, tetapi demi manusia. Karena itu kalau ada keadaan khusus manusia sedang berbahaya jiwanya, nyawanya sedang terancam, maka ia pun dalam tanda petik boleh melanggar aturan itu karena aturan itu demi manusia. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, disinilah Tuhan berkata, muridku memang melanggar Sabat menurut aturanmu, tetapi muridku yang memetik gandum tadi tidak sekedar melanggar, tetapi karena ada sesuatu yang khusus yang membuat mereka harus memetik gandum di hari Sabat, bukan untuk menciderai Sabat, tetapi untuk mempertahankan hidup murid-muridku. Ada kemungkinan murid-murid Tuhan saat itu tidak lagi punya gandum. Kalau mereka harus menunggu sampai Sabat berakhir, mereka mungkin sudah tidak kuat atau bagaimana saya tidak tahu. Tetapi yang jelas, hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Bapak Ibu sekalian, kalau Tuhan mengajak kita berkumpul dan beribadah kepadanya untuk menyembah Dia, itu bukan sekedar kita melakukan kewajiban agama, tetapi ada api di sana, ada semangat di sana. Apa itu? Supaya kita boleh mendapatkan relasi dengan Tuhan, relasi dengan saudara-saudara seiman kita dalam ibadah ini, supaya kita bisa ketemu dengan Tuhan dan bertemu dengan saudara-saudara seiman kita. Tuhan bisa ditemui di rumah memang, tetapi bukankah dalam surat Ibrani, jangan engkau tinggalkan perkumpulan ibadahmu? Karena apa? Karena di dalam ibadah kita merayakan kebaikan Tuhan. Karena di dalam ibadah kita bersama-sama berjumpa dengan Tuhan penyelamat kita. Karena di dalam ibadah kita berjumpa dengan saudara-saudara seiman kita. Itulah api Sabat. Itulah api semangat dari ibadah. Bukan sekedar kewajiban, tetapi sebuah relasi. Perjamuan suci yang akan kita terima hari ini bukan sekedar ini kebiasaan gereja, khususnya gereja Isa Al-Masih setiap awal bulan selalu ada perjamuan suci, ya kita ikut, bukan. Bukankah Tuhan memerintahkan, ambillah, makanlah, setiap kali kamu memakannya, kamu memberitakan kematian Tuhan. Ambillah, minumlah, setiap kali kamu minumnya, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Artinya perjamuan suci sebenarnya adalah waktu kita mengingat. Karena kita mengingat, kita bisa memberitakan itu kepada orang lain. Siapa orang yang bisa mengingat, Bapak Ibu sekalian? Orang yang bisa mengingat adalah orang yang punya relasi. Betul? Saya tidak akan bisa mengingat mungkin orang tua dari Bapak Ibu sekalian yang sudah berpulang kepada Tuhan. Kenapa? Karena memang saya tidak punya relasi dengan beliau. Tetapi saya bisa mengingat papa saya. Saya bisa mengingat pesan-pesan beliau kepada saya. Saya bisa mengingat apa yang beliau harapkan terjadi dalam hidup saya.
Dan itu kemudian saya renungkan, kenapa saya bisa mengingat? Karena saya punya relasi dengan papa saya. Karena saya punya hubungan baik dengan papa saya. Karena itu saya bisa mengingat meskipun beliau sudah tiada lagi. Ketika saya mau berangkat ke Pontianak, saya berkata kepada istri saya, "Mah, saya tinggal 10 hari ya di Pontianak. Baik-baik di rumah ya, sama anak-anak baik-baik di rumah." Istri saya mendoakan saya. Setelah berdoa dia memeluk saya, "Pak, selamat melayani ya." "Makasih Mah," saya berkata begitu kepada istri saya. "Terima kasih Mah." Kenapa terjadi sebuah ingatan bahwa ketika saya meninggalkan Jawa menuju ke Pontianak, saya mengingat bahwa istri saya merindukan saya, bahwa istri saya melepas saya dengan sebuah pesan selamat melayani. Tidak lain dan tidak bukan karena saya punya relasi dekat dengan istri saya. Saya punya emosi kedekatan dengan istri saya. Sehingga saya bisa mengingat apa yang ia inginkan. Saya bisa mengingat bahwa dia merindukan saya. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, hari Sabat diadakan untuk itu. Supaya kita membangun relasi dengan Tuhan. Supaya kita kembali mengingat akan kebaikan Tuhan. Supaya kita kembali merasakan apa yang Tuhan maksudkan dengan memanggil kita hidup sebagai murid-muridnya. Hari Sabat diadakan supaya kita berhenti sejenak dari semua rutinitas yang kita lakukan. Ibadah minggu diadakan supaya kita berhenti sejenak dari semua hal yang kita pikirkan. Untuk mengingat Tuhan yang baik, untuk mengingat anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, untuk menjalin relasi hubungan kembali dengan Tuhan tersambung, untuk menikmati firman Tuhan dan membiarkannya tidak berlalu dari telinga kiri kanan, dari telinga kanan ke kiri, tetapi membiarkan firman Tuhan itu merasuk dalam hati kita. Karena apa? Karena Sabat adalah perhentian untuk manusia, untuk memuliakan manusia, untuk Bapak Ibu dan saya. Bukan sekedar formal, tetapi api semangatnya itu Bapak Ibu. Lalu apa kaitannya dengan tema kita? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Bapak Ibu, agama yang dilakukan hanya sekedar kewajiban, hanya formal, adalah agama yang pelaku-pelakunya dekat dengan, maaf bahasanya agak kasar Bapak Ibu, kemunafikan. Orang bisa memakai jubah agama, orang bisa memakai kolar seperti saya sebagai seorang pendeta. Orang bisa tampil di hadapan jemaat, tampil di hadapan umatnya sebagai orang yang suci karena figur, karena ornamen-ornamen, atribut-atribut keagamaan. Ia bisa berkata reformasi akhlak. Ia bisa bicara tentang menjadi orang yang sungguh-sungguh saleh. Tetapi kadang-kadang orang seperti ini di belakang menyimpan segala hal perbuatan yang tidak sesuai dengan atributnya, yang tidak sesuai dengan apa yang ditampakkannya. Ibadah formal itu yang karena kewajiban itu dekat dengan kemunafikan Bapak Ibu. Tetapi ibadah relasi, ibadah yang menyatakan hubungan adalah ibadah yang penuh keterbukaan kepada Tuhan. Ia mungkin bisa tampil seperti seorang pemungut cukai yang menepuk dada. Datang ke rumah ibadah yang menepuk dada. Tuhan, aku orang berdosa. Kenapa ia bisa berkata, Tuhan, aku orang berdosa? Karena ia menyimpan api dari Sabat itu, api dari ibadah itu.
Karena aku punya relasi dengan Tuhan, aku menikmati relasi dengan Tuhan, maka menghadap Tuhan pun ia terbuka, ia tetap punya relasi dengan Tuhan. Itu ia mengadu, Tuhan, aku orang berdosa, aku tidak layak di hadapan-Mu. Tapi bayangkan seorang Farisi yang saleh, yang tampaknya saleh, datang kepada Tuhan di rumah ibadah berdoa, Tuhan terima kasih, Engkau menciptakan aku, Engkau memanggil aku, bukan seperti pemungut cukai ini. Aku orang saleh, aku orang benar. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku membayar perpuluhan, bla bla bla. Semua yang disampaikannya adalah gambaran luar, tetapi tidak ada relasi, Bapak Ibu sekalian. Agama yang formal seperti ini agama yang sudah kehilangan iman. Tetapi kalau kita beribadah, kita mengalami Tuhan, kita merasakan sentuhan Tuhan, kita hadir sebagai anak-anaknya, kita hadir sebagai orang yang dicintai, yang telah mendapatkan anugerah Tuhan. Kita punya hubungan dengan Tuhan. Ketika kita menaikkan pujian itu bukan seperti bukan seperti nyanyian di kafe-kafe, tidak, tetapi itu sebuah nyanyian relasi. Sebuah nyanyian kerinduan hati kepada Tuhan. Maka pada ibadah seperti ini, orang-orang yang beribadah dalam relasi dengan Tuhan seperti ini, orang-orang yang tetap punya api sabat ini, kita bisa berkata, Tuhan, kalau Engkau kelak, kiranya Engkau dapati iman di dalam diriku. Karena Engkaulah satu-satunya ya Tuhan, satu-satunya Tuhanku. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang aku alami, bukan hanya aku dengar. Engkaulah satu-satunya Tuhan yang bukan aku layani dengan tubuhku saja, tetapi aku layani juga dengan pikiranku, dengan hatiku, dengan jiwaku. Tuhan, Engkau tahu aku ini tak layak, tetapi aku dilayakkan oleh Engkau. Aku mau ya Tuhan dalam hidupku ini punya hubungan dengan Engkau. Aku mau ya Tuhan dalam hidupku ini melakukan kehendak-Mu, bukan sekedar kewajiban. Maka sungguh ibadah, sungguh sabat akan hadir sebagai sabat yang diciptakan Tuhan untuk memuliakan manusia, untuk melepaskan manusia, untuk menyegarkan manusia, untuk menyegarkan kita semua. Hari ini ketika kita beribadah kepada Tuhan, Bapak Ibu sekalian, Jemaat Pontianak, mau didapati Tuhan sebagai orang yang betul tetap beriman kepada Tuhan ketika Tuhan datang. Amin. Amin. Mari rayakan setiap ibadah sebagai sebuah relasi dengan Tuhan. Rayakan ibadah sebagai sebuah kesempatan yang Tuhan sediakan, sarana yang Tuhan sediakan untuk memulihkan kehidupan kita, untuk menyegarkan rohani kita, untuk membawa kita tetap ada di dalam kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin.